Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, di sini teman-teman udah nonton video aku yang pertama kan, yang menjelaskan tentang penggunaan krim yang berhidroquinon. Nah, di situ aku menggunakan krim dokter kan. Mungkin teman-teman nonton sampai akhir yang menyatakan bahwa aku ngeluh di situ, muka aku sekarang jerawatan, kayak ada bekas-bekas jerawat gitu yang susah hilang atau memandang. Nah, teman-teman bertanya-tanya, apa itu karena ketergantungan penggunaan krim dokter? Tunggu dulu ya teman-teman, salah. Kita harus menyamakan persepsi dulu bahwa krim dokter itu sama sekali tidak menyebabkan ketergantungan. Nah, kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena ini bukan pendapat saya teman-teman, tapi ini hasil riset dari dokter-dokter sebelumnya, salah satunya Dr. Mark Lupin, seorang ahli dermatologis dan direktur Cosmedia di Kanada, yang menyatakan bahwa tidak ada wajah yang mengalami ketergantungan karena penggunaan krim, salah satunya krim dokter. Kemungkinan yang bisa ditimbulkan karena penggunaan krim itu sendiri yang tidak maksimal, sehingga ketika kita menggunakan krim itu belum maksimal atau terlalu lama dalam jangka waktu yang panjang, kemudian kita menghentikannya tanpa ada perawatan setelahnya, maka itu yang akan memacu tubuh mengeluarkan atau memunculkan reaksi-reaksi seperti munculnya jerawat, kusam, muncul flek dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini aku akan menjelaskan 3 alasan kenapa setelah aku lepas krim dokter muka aku jadi seperti ini. Bukan karena ketergantungan ya teman-teman. Oke, kita mulai. Yang pertama itu karena faktor hormonal. Kenapa karena faktor hormonal? Karena pada saat ini posisinya aku lagi hamil. Jadi hormon di dalam tubuh aku ini benar-benar lagi tinggi-tingginya. Jadi tubuh tidak bisa mengontrol produksi kelenjar minyak yang ada di dalam tubuh, sehingga produksinya itu terlalu berlebih sehingga memudahkan jerawat itu tumbuh di wajah kita. Nah, pada saat itu tubuh akan mengeluarkan berbagai macam reaksi teman-teman. Mungkin yang ibu-ibu yang wanita yang hamil, yang pernah hamil atau yang sedang hamil sekarang itu mengalami masalah-masalah kulit. Nah, masalah kulitnya itu bukan cuma jerawat teman-teman, tetapi kayak muncul karena wajah jadi kusam, kering, kemudian pokoknya nggak bagus lah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi berjerawat, kusam, kulit kering itu merupakan masalah-masalah kulit yang umum dialami oleh ibu-ibu hamil. Jadi teman-teman nggak usah worry, nggak usah takut kalau misalnya teman-teman lagi hamil, oh kok muka aku sekarang kayak gini ya, muka aku sekarang kayak gitu ya. Mungkin karena faktor hormonal teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah berpikir yang aneh-aneh lah. Kemudian yang selanjutnya, ketika teman-teman menggunakan krim dokter yang mengandung steroid, itu biasanya akan memunculkan efek yang lebih parah teman-teman ketika menggunakan dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi krim steroid ini sebenarnya baik teman-teman karena dia berguna untuk mengatasi iritasi atau peradangan di dalam kulit kita. Jadi dokter memberikan krim yang mengandung steroid ini untuk mengatasi iritasi dan peradangan yang ada di wajah kita. Jadi teman-teman ketika mau menggunakan krim steroid ini harus benar-benar sesuai dengan resep dokter. Jangan karena mahal konsul sama dokter, mending langsung beli aja obatnya. Jangan ya teman-teman, karena dokter akan menghentikan penggunaan steroid ini ketika konsultasi
teman-teman memperlihatkan wajah teman-teman yang oh ini udah iritasinya udah hilang nih 90% misalnya 80%, dan peradangannya udah membaik, nggak separah yang dulu. Nah, dokter kemungkinan akan menghentikan penggunaan krim yang bersteroid ini dan mengganti krim yang lain. Jadi penting banget ya teman-teman konsul. Jadi jangan teman-teman karena merasa biayanya mahal atau sayang mending langsung dipakai beli krim aja. Jangan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus selalu konsul, karena konsul itu penting teman-teman, karena dokter tahu apa yang paling baik buat wajah teman-teman semua. Nah, alasan yang ketiga yang menurut aku paling masuk akal, paling pas di aku karena aku lagi ngalamin sekarang. Alasan yang ketiga yaitu ketika teman-teman berhenti menggunakan krim dokter, teman-teman nggak punya seret. Kenapa katakan seperti itu? Nggak punya seret, teman-teman mau menggunakan skincare apa? Nah, kemarin itu ini yang terjadi pada aku. Jadi ketika aku memutuskan untuk berhenti menggunakan krim dokter itu, aku benar-benar berhenti, nggak menggunakan skincare apapun, hanya pakai bedak saja, hanya itu aja, dan kulit aku langsung jerawatnya muncul semua dong. Udah hormonnya tinggi, lalu aku nggak merawat muka aku dengan skincare yang menurut aku aman. Jadi aku nggak memakai skincare itu kurang lebih sebulan, kayaknya sebulan lebih. Jadi sebulan lebih aku benar-benar stop yang namanya krim apapun. Jadi wajah nggak siap teman-teman, nggak siap. Kaget ya, sama halnya kalau teman-teman misalnya suka pedes, suka makan pedes yang benar-benar pedes, tiba-tiba dikasih makanan yang nggak ada rasa pedesnya sama sekali, pasti lidah kalian kayak kaget dong, kayak nggak enak ini makanannya, jadi nggak berselera. Nah, kulit juga seperti itu teman-teman, itu salah satu respon kulit karena nggak dirawat. Aku juga membaca ada dokternya mengatakan bahwa sama halnya kalau kalian merawat mobil atau mencuci mobil lah, misalnya mobil itu selalu dicuci seminggu sekali. Nah, tiba-tiba kalian tidak sama sekali mencuci mobil itu sebulan 2 bulan, gimana coba penampilan mobil itu? Pasti kotor banget kan, berdebu lah, banyak lumpur-lumpurnya lah ya, kayak gitulah kulit kita teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman memutuskan untuk stop, benar-benar menghentikan yang namanya krim dokter itu, teman-teman harus punya yang namanya serep atau cadangan atau opsi utama untuk skincare yang akan teman-teman gunakan selanjutnya dan seterusnya. Nah, skincare yang bagaimana itu teman-teman? Yang pastinya skincare yang aman ya, tidak berhidroquinon, tidak bermerkuri, tidak mengandung SLS, tidak mengandung paraben, dan tidak mengandung alkohol. Jadi teman-teman harus memastikan skincare yang aman buat teman-teman. Apalagi kalau teman-teman lagi hamil sekarang, pasti yang dipikirkan itu bukan cuma wajah teman-teman semua, tetapi kesehatan dan perkembangan janin di dalam tubuh teman-teman. Jadi teman-teman harus memikirkan itu semua. Nah, teman-teman pasti penasaran kan skincare apa yang aku rekomendasikan buat teman-teman yang lagi hamil, khususnya yang recommended, yang aman, pokoknya tanpa bahan-bahan yang berbahaya buat teman-teman dan janin. Aku akan share di video selanjutnya. Aku akan jelaskan secara detail skincare yang aman itu seperti apa, kandungan-kandungan skincare yang tidak berbahaya itu seperti apa, dan aku akan menjelaskan produknya akan aku share ke teman-teman karena
menurut aku ini menjadi bahan sharing buat kita supaya kita bisa sama-sama menyatukan persepsi bahwa skincare apa sih yang recommended buat ibu-ibu hamil atau teman-teman yang mau hamil, yang lagi promil, itu bisa banget dicoba dan digunakan. Oke teman-teman, kalau gitu cukup sekian video aku kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa saling sharing sama teman-teman dan bersifat informatif buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengambil sisi positif dari video ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, comment, and share teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.